Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Setelah latihan bertarung dengan leluhur Bing Xiaosu, mereka kembali duduk. Jadi Aner, apa yang akan kamu lakukan di luar nanti? Tanya Bing Ying. Aku akan berkeliling antar benua, dan juga akan mencoba menjelajahi situs kuno yang ada di seluruh benua, jawab Lin Tian. Oh, jadi begitu, kamu ingin mencari keberuntungan di situs-situs itu kah? Tanya Bing Lou. Iya, bisa juga begitu, tapi juga mencari dan menyelidiki jejak Yimo di dunia ini. Mendengar perkataan Lin Tian, membuat mereka agak terkejut dan juga terpana sedikit. Nak, apa kamu ingin berurusan dengan mereka? Tanya Bing Zentian dengan serius. Iya, leluhur, selain itu aku juga ingin menyelidiki seluruh sekte di benua ini, agar suatu saat, jika para Yimo itu mendatangkan bencana, kita bisa melawan balik, jelas Lin Tian. Anak ini, katakan padaku dengan jujur, kamu dan kakak laki-lakimu Bing Zhao telah mulai melakukannya sejak 2 tahun lalu kan? Tanya leluhur Bing Xiaosu kepadanya. Bagaimana leluhur? Jawab Lin Tian. Tentu saja aku tahu, saat kami mengizinkanmu kembali ke rumah, orang tuamu di sekte, aku mengikutimu juga secara sembunyi-sembunyi, takut terjadi apa-apa denganmu. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya mengingat itu. Itu apa? Kamu membiarkan tikus kecilmu mencuri ikan kepunyaan Long Jiu itu. Akibatnya dia kesal, dan bahkan mencari pencuri ikannya di seluruh sekte. Hahaha, anak ini memang masih memiliki sifat nakal, walau sudah dewasa. Mendengar cerita Bing Xiaosu menyebabkan Bing Zentian tertawa. Bahkan, yang lainnya juga menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan begitu leluhur, aku hanya penasaran saja, seenak apa rasa ikan itu leluhur, jelas Lin Tian dengan agak malu. Memang dia sudah dewasa, tapi sifat nakalnya, yang suka keluar, dan rasa penasaran dia itu masih ada, seperti dulu. Kadang-kadang, jika dia diizinkan keluar, untuk beristirahat, selain bertemu dengan orang tuanya, dan dia juga akan bertemu dengan kakak laki-laki Bing Zhao-nya itu, lalu pergi ke hutan belakang sekte, untuk berburu curut purba atau hewan lainnya untuk dipanggang. Yang anehnya, kalian bahkan merencanakan untuk keluar, melakukan petualangan, untuk mencari pengalaman, dan bahkan menyelidiki tentang Yimo. Alis Bing Xiaosu agak berkerut. Aku memang telah berbicara dengan kakak Zhao tentang itu. Selain dari menyelidiki itu, kami juga ingin mengumpulkan beberapa harta berharga, dan beberapa warisan untuk sekte kita leluhur, jelas Lin Tian. Bicarakan rencanamu dengan kakakmu. Cucuku si Zhao itu kabur dari rumah, dan yang lain tidak tahu kenapa dia tiba-tiba pergi. Sekarang aku baru mengerti, jelas Bing Zentian. Iya leluhur. Lalu dia menjelaskan semua rencana dia, dan Bing Zhao ke leluhur itu, kenapa Bing Zhao tiba-tiba lari dari rumah, dan kenapa mereka merencanakan semua itu. Mereka mendengarkan dengan tenang dan serius. Setelah beberapa jam telah berlalu, dan hari pun semakin sore. Jadi begitu, nak, aku memang setuju dengan rencanamu itu. Bing Zentian menganggukkan kepalanya, dan memberikan persetujuan kepada Lin Tian. Iya kami juga setuju, yang lainnya saling pandang dan mengangguk bersama. Terima kasih leluhur, lalu Lin Tian memberi hormat, dan berterima kasih atas izin mereka. Yah, tidak perlu sopan, jika rencanamu bisa dilakukan, maka sekte kita akan berkembang di ketinggian baru. Contohnya sekarang, paman pertamamu dan keduamu juga sudah mulai di jalur berbeda lagi, karena kata-katamu
mereka bahkan mencoba satu hal baru, seperti paman pertamamu mencoba belajar array, jelas Zentian. Bahkan tetua di sekte lainnya, juga belajar hal lain selain kultivasi, ada juga yang ahli alkimia, array, dan pemurnian belajar bela diri, walau mereka berkembang sedikit lebih lambat, tapi mereka sudah cukup kuat, jika bisa menggunakan bela diri, di antara ahli alkimia di luar sekte kita, jelas Bing Saosu juga. Baiklah, jadi bagaimana caranya? Kamu bisa menyimpan warisan para ahli itu, dan membawanya ke sini nak? Tanya Bing Jin. Dengan bola Dragon Ball Z ini leluhur Jin. Lin Tian mengeluarkan sebuah bola dari cincinnya, dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu mereka memperhatikan bola itu, tapi tidak ada yang istimewa. Setelah beberapa saat melihat Bing Jin baru tahu apa bola ini. Jangan-jangan eksperimenmu berhasil nak? Tanya Bing Jin. Iya, tapi belum kucoba leluhur, aku masih sedikit ragu, dan mungkin keberhasilannya hanya 70%, jelas Lin Tian. Hahaha, itu sudah cukup tinggi, dan di hari lain kamu juga bisa mencobanya dengan mencari warisan di dunia luar, jelas Bing Jin sambil tersenyum. Hei, jangan berbicara berdua saja, apa ini? Tanya Bing Lo kesal. Oh, ini adalah bola segel. Di dalamnya terdapat rune yang telah diukir, fungsinya menjebak sebuah roh dan menyimpan sebuah hal-hal lainnya. Ini juga mungkin bisa menangkap dan memindahkan hal seperti warisan ke dalam dan juga bisa berfungsi untuk merekam, jelas Bing Jin. Sebelumnya aku dan Lin Tian ingin menjadikannya sebuah alat perekam dan penyimpan hal-hal seperti roh, tapi tak kusangka Lin Tian bahkan berhasil membuatnya untuk banyak hal. Setelah kami belajar dan merencanakan bersama. Iya, tapi itu juga beberapa kali gagal, jadi aku hanya mencoba mengubah sedikit rune di dalamnya, jelasi Lin Tian. Oh, begitu, kalau begitu, nanti berikan kepadaku, dan akan membuatkan beberapa lagi, agar nanti, setelah kamu kembali, membawa warisan itu, jika kehabisan tinggal bawa yang lainnya, tanpa menunggu dibuat lagi, jelas Bing Jin. Baik leluhur, dia mengangguk dan mengeluarkan batu rekaman, lalu memberikannya ke leluhur Bing Jin. Setelah memberikannya, mereka berdua tersenyum misterius. Apa yang kalian senyumkan? Tanya Bing Ying. Tidak ada, hanya kami tersenyum jika array yang kami siapkan nanti berhasil, mungkin sekte kita juga tak akan tertembus, jelas Bing Jin. Array apa? Tanya mereka serentak. Nama array ini adalah array 6 jebakan langit, kata Lin Tian. Array 6 jebakan langit, iya, susunan yang memiliki 6 jebakan di dalamnya, dan setiap jebakan sangat kuat. Array ini juga sudah mencapai tingkat tinggi, bahkan seorang monster tua, seperti kalian mungkin akan terbunuh jika tidak bisa bertahan. Apa? Mereka bahkan kaget. Sudah jangan kaget begitu, nanti jika kami berdua berhasil, baru kami tunjukkan kepada kalian, jelas Bing Jin. Iya leluhur, kami masih harus belajar, dan melakukan penelitian lagi tentang array itu, balas Lin Tian. Kalian, mereka tidak bisa berkata-kata lagi, jika array itu memang ada, betapa hebatnya, dan juga pasti menyebabkan dunia bergetar. Lin Tian, apa kamu akan memberitahu orang tuamu dulu? Tanya Bing Jin, mengubah topik. Mungkin tidak. Aku akan berangkat diam-diam. Oh, jadi kapan berangkat? Tanya Bing Saosu. Mungkin besok leluhur, tapi kuharap, jika mereka bertanya aku, bilang saja aku masih dalam pelatihan, bersama leluhur, agar mereka tidak khawatir denganku. Tenang saja, serahkan pada kami, tapi kamu harus berhati-hati di luar sana, jelas Bing Zentian. Baik leluhur, sudah pergi istirahat dulu, besok baru pergi, menyuruh Lin Tian pergi untuk beristirahat. Iya, aku pamit dulu leluhur. Lin Tian lalu memberi hormat, dan pergi dari tempat itu, lalu pergi ke tempat istirahatnya. Setelah itu dia mulai bermeditasi sebentar, dan malamnya dia pun beristirahat. Di pagi hari, nak, jaga dirimu, dan juga pulanglah, jika kamu merindukan kami, kata Bing Zentian. Iya leluhur, Lin Tian menjawab. Ingatlah, sejauh apapun kamu pergi,
jika kamu lelah, kembalilah ke sini, kami semua akan menerimamu, kapanpun itu, Bing Xiaosu berbicara dengan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata leluhur Bing Xiaosu, mata Lin Tian sedikit mengeluarkan air mata, dan dia gemetar mendengarnya. Setelah menenangkan diri, dia menghembuskan nafas sedikit. Iya pasti, aku akan kembali ke sini, untuk melihat leluhur, apalagi rumahku di sini, ibu, ayah dan keluargaku berada di sini, kata Lin Tian, dengan senyum tulus di wajahnya. Hahaha, bagus, berhati-hatilah, pergilah, berpetualanglah, karena, seekor elang, tidak boleh terkurung di sarangnya saja, karena jika dia hanya di sarangnya saja, akan menyebabkan ketajaman, dan cakarnya menjadi tumpul, kata Bing Jin tertawa senang. Iya, benar yang dikatakan leluhur Jin Munak, hanya dengan merasakan resiko hidup dan mati, kamu bisa berkembang. Bing Ying tersenyum walau dia sebenarnya tidak tega, membiarkan Lin Tian pergi keluar sendirian. Hehehe, tenang saja leluhur Ying, saat aku kembali, aku pasti akan memberikan hadiah yang bagus untuk leluhur Ying, katanya sambil tersenyum. Oh iya nak, jangan lupakan kami berempat, apa kamu tidak menganggap kami juga? Balas Bing Lou, dengan tersenyum. Tentu, aku juga ingat hadiah untuk leluhur juga. Bagus, pergilah, kami merestuimu nak, jika bisa nanti, kalau kamu pulang bawa seorang gadis kembali ke sini, Bing Zentian sedikit menggoda Lin Tian. Aku masih muda leluhur, kata Lin Tian, agak canggung. Hahaha, sudah berangkatlah, arai ini akan membawamu keluar, ingatlah di luar memakai topeng itu, agar orang lain tidak mengetahui siapa kamu, dan bisa untuk melindungimu dari beberapa wanita yang bernafsu karena melihat ketampanan dan tubuh bagusmu, jelas Bing Ying. Iya leluhur Bing Ying, lagian siapa yang mau? Sebelum Lin Tian selesai menyelesaikan kata-katanya, Bing Ying langsung menyelanya. Tetap pakai, kata Bing Ying tegas. Baik leluhur. Dia memakai topeng. Topeng itu bergambar seperti wajah manusia. Setelah memakainya wajah, Lin Tian berubah menjadi sederhana, dan walau masih tampan, tapi tidak setampan dirinya yang asli, yang bisa menyebabkan wanita menjadi tertarik karena wajah Lin Tian. Bagus, ini cocok, kata leluhur Bing Ying. Topeng perubah wajah ini, memang sedikit kurang enak dipakai. Lin Tian agak mengeluh. Mendengar itu, Bing Ying mengetuk kepala Lin Tian, dan berkata, itu aku susah-susah meminta seseorang ahli membuatkannya untukmu, jadi jangan mengeluh, nanti juga terbiasa, kata Bing Ying, dengan agak kesal. Baik leluhur, hahaha, nak berangkatlah, kata Bing Zentian. Baik, sampai jumpa leluhur. Lin Tian memberi hormat, dan bergegas ke arai teleportasi. Setelah Lin Tian menghilang, mereka sedih merasa kehilangan, tapi mereka tahu bahwa jika dia terus di sini, maka itu membuat taring dia jadi lemah. Apa kamu tidak memberitahukan tentang ibu dia? Tanya Bing Zentian. Oh, soal perikier sedang hamilkah? Tanya Bing Ying. Astaga, aku lupa soal itu, balas Bing Xiaosu. Aku juga lupa. Tapi jika dia tahu, mungkin dia akan menunda kepergiannya. Lebih bagus nanti, setelah pulang dia tahu sendiri, dan itu juga hadiah untuk dia bukan? Kata Bing Jin, dengan senyum di wajahnya. Benar, nanti biarkan itu, jadi hadiah untuknya. Dia juga sudah membuatkan banyak pil sehat yang dia buat untuk ibunya, dan juga dia pernah memberikan pil darah yang dapat memperkuat darah keturunan, dan vitalis tubuh menjadi lebih kuat, kata Bing Zentian. Benar, mungkin anak Kier nanti, bahkan mungkin, juga sekuat dia, dan mungkin juga nanti kalau dia pulang, akan memberikan semua perhatian kepada adik kecil dia nanti. Mereka tersenyum membayangkan bagaimana reaksi anak itu, saat dia tahu, dia mempunyai adik saat dia kembali. Mereka lupa memberitahukan bahwa perikier sedang hamil, tapi itu juga tidak masalah karena dia juga akan tahu setelah kembali. Setelah itu di suatu gunung yang sepi, Lin Tian masih di dalam ruang arai teleportasi, menuju ke hutan belantara yang cukup dalam dari area manusia.
Sepertinya hutan ini adalah tempat berkumpulnya para binatang iblis, kata Lin Tian dalam hati. Setelah Lin Tian memperhatikan keadaan sekitarnya, dia mulai berangkat menuju kota terdekat. Arai teleportasi yang ada di tempat leluhur itu akan keluar secara acak karena tidak diatur ke tempat yang mana dia tuju, seperti arai di sekte. Apalagi dunia tempat leluhur tinggal itu terpisah dengan sekte, jadi leluhur hanya membuat arai sementara yang tidak tahu arah keluarnya. Yah, walaupun perjalanan dijamin aman, tapi tetap pada akhirnya keluar di hutan iblis. Di atas kepala Lin Tian, ada seekor kucing putih yang sedang tidur. Tiba-tiba dia membuka matanya dan berbicara pada Lin Tian. Saudara besar, sepertinya arah itu ada yang bertarung, kata bayi kecil. Oh, benar di arah itu. Seperti ada yang sedang bertarung. Mari kita lihat dulu, kata Lin Tian, memutuskan untuk melihat. Karena dia tidak tahu di mana dia berada sekarang, makanya dia membutuhkan seseorang untuk menanyakan jalan. Benar kakak, tapi lebih baik tekan dulu kekuatanmu di tingkat bumi. Bayi kecil mengingatkan. Oh, kamu benar, kultivasiku masih di puncak alam abadi. Di dunia ini kita lebih baik menyembunyikan kekuatan kita. Aku akan menekan kultivasiku dan memperlihatkan bahwa aku hanya orang di tingkat bumi ke-9, jelas Lin Tian setelah berpikir sebentar. Karena jenius super seperti Lin Tian sudah berada di tingkat 1 alam bumi seusia dia. Dan juga kakak, setidaknya jangan terlalu banyak menekan kultivasimu, jika itu tidak baik juga. Karena inti kristal yang diberikan ibu harimau kepadamu, sebelum dia meninggal juga belum menyatu denganmu. Mungkin setelah menyatu, kamu akan berada di tingkat alam abadi bumi langsung, jelas bayi kecil. Iya aku tahu, jika masih di alam abadi bumi tidak akan diusir, atau diserang oleh petir kesengsaraan dunia, karena dunia ini juga dunia atas, kata Lin Tian. Iya, tapi jika kakak sudah mencapai langkah itu, akan sulit walaupun kakak tidak menekan kultivasi kakak seperti ini, untuk menghindar dari petir kesengsaraan, apalagi kalau saat itu kakak mengeluarkan semua kekuatan kakak, pasti akan mempercepat kakak naik tingkat, jelas bayi kecil. Karena dialah satu-satunya tahu seberapa besar kekuatan Lin Tian. Iya, kamu benar mari kita lihat dulu, ini pertama kalinya aku keluar jadi tidak boleh menganggur. Kita juga harus kembali membawa hadiah untuk orang-orang di sekte setelah kembali, jelas Lin Tian. Lalu dia terbang dan menuju arah tempat pertarungan berlangsung. Du Zunci, kau tak akan bisa kabur lagi, hahaha, seorang pria berotot berpakaian hitam tertawa kepada seorang pemuda berbaju merah. Cao Lin, aku pasti tidak akan membiarkanmu, jika aku mati, maka aku akan mati bersamamu. Pria berbaju merah itu berteriak keras, dan penuh dengan niat membunuh, kepada orang yang disebut Cao Lin itu. Dialah pria bernama Du Zunci, yang dipanggil Cao Lin tadi. Hahaha, serang mereka jangan biarkan satupun kabur, kata Cao Lin. Iya, lalu 10 pria berpakaian hitam menyerang kelompok Du Zunci. Melihat itu mata Di Zunci merah dan dia menggertakkan tangannya. Hei, bagaimana mungkin? 10 orang, melawan 5 orang, itu tidak adil, bagaimana kalau aku ikut? Sebuah suara datang entah dari mana. Siapa?